So we constantly produce a lot of data. For example, via social media, public transport, and GPS. But it goes way beyond that. Daily, we upload 55 million pictures, 340 million tweets, and 1 billion documents. In total, we produce 2.5 quintillion bytes a day. That's a lot of zeros. It's ridiculous. We call this big data. But what's actually more important is what you can do with it. To process big data, you don't need huge computers. People work with the cloud, an endless network of normal servers, and powerful algorithms. This way, they can analyze over 1 million pieces of data in minutes. And the result? Well, for example, video streaming website Netflix analyzed the big data of their viewers, like popular shows and watching patterns. This way, they produced a successful series with the perfect combination of actors, directors, and storyline. Right now, the big data of traffic is being analyzed to develop a car that can drive completely accident-free all by itself. And in the future, we can even use the big data of DNA to determine the perfect treatment. This way, curing genetic diseases like cancer would become much easier. And that's just the start. Selamat malam pemirsa SBO di rumah yang lagi mungkin habis kehujanan di jalan. Tenang aja, kita akan santai-santai di sini tapi tetap serius omongan kita karena kita di Teknovasi Take to the Future. Bersama saya Arthur dan di sebelah saya ini sudah ada pakar-pakar yang luar biasa. Dan malam ini kita membicarakan again and again, it's all about data. Beberapa minggu lalu kita ngomongin soal data adalah data centernya, terus kita ngomongin cloudnya. Itu lebih kita memikirkan data itu disimpan dan diolah di sana. Tapi data ini bergunanya bagaimana caranya sih? Nah, di sini kita akan mengolah yang namanya big data. Mungkin tadi sudah sempat melihat sedikit cuplikan tentang big data, tentang Netflix dan bagaimana data itu tersimpan dan bagaimana diolah akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis yang lebih valuable. Tapi di sini pakar-pakarnya akan menjelaskan lebih luar biasa lagi. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Untuk pakar-pakar yang di sini, selamat malam untuk Pak Adit. Selamat malam. Beliau adalah dari perwakilan dari Data Utama. Nanti kita juga membahas juga pentingnya data utama sebagai hitungannya jalur data tersebut dengan big data itu sebagaimana pentingnya kan? Gitu dulu ya. Iya. Betul. Nanti kita akan bahas. Dan di sini juga ada Profesor Haryadi. Selamat malam. Selamat malam. Profesor Haryadi ini adalah salah satu pengajar di ITS multimedia apa ya? Di multimedia, tadi multimedia dan jaringan. Nah, multimedia dan jaringan juga kepala lab juga di sana. Dan ada Pak Ai dari ITS juga, selamat malam. Kita ngomongin sedikit tadi udah ngomongin soal big data nih. Kalau ngomongin big data, kita mungkin bisa mundur sedikit. Pemirsa di rumah mungkin ada beberapa yang masih apa sih big data? Kalau secara literal, big besar, data ya data yang besar. Kalau data yang besar berarti data yang banyak. Apakah benar apa cuma segitu aja bagaimana? Mungkin salah satu mungkin gini. Saya bukan pakar. Oh, bukan pakar. Pengamat. Yang jago. Apa-apa dibikin sukar. Gimana Pak? Sekali-sekali saya kepingin di posisi Mas Arthur nih. Oke. Malah jadi punya pertanyaan. Karena tadi saya datang ke sini dengan topik yang sudah kita rencanakan gitu. Lalu pertanyaan saya adalah, apa sih bedanya data big dan big data gitu? Oke. Data big data. Setahu saya sih, saya punya portable hard disk itu 2 tera gitu, itu besar itu data-data saya simpan di sana. Nah itu berarti apakah itu yang data big atau big data? Jadi, nah ini nanti akan diterangkan. Nah ini benar-benar pakar-pakarnya, itu bapak-bapak pakarnya. Pertanyaan saya yang dari perjalanan ke sini kan belum terjawab gitu ya. Big data dan data big. Apa bedanya big data dan data bignya kira-kira gitu. Mungkin Pak Reddy dan Pak Ai mungkin bisa menjelaskan gimana? Iya, kalau dijelaskan bisa kuliah 1 hari. Secara singkat aja. Betul. Ya singkatnya gini, big data ini paradigma baru. Nah, paradigma baru. Jadi kita melihat data itu bukan lagi sebagai sebuah metadata yang notabene dibagi-bagi, ada field-nya, ada indeksnya, terstruktur seperti itu. Dan kita tidak melihat lagi size-nya, kita tidak lagi melihat lagi yang mau proses siapa. Yang jelas data itu sekarang udah tidak karuan. Mulai dari data yang ada di internet, pure ya, data digital seperti video dan musik dan lain-lainnya, sampai data yang diambil dari sensor seperti Internet of Things ya, dari radar, dari GPS, dari itu, bahkan sampai ke DNA manusia. DNA pun sudah ya? Iya, jadi dari dulu
teknologi yang dikembangkan itu terbatas pada bahwa ini larinya ke bisnis saja gitu, tapi tidak sebenarnya. Ini betul-betul masuk big data ini akan masuk ke seluruh aspek kehidupan manusia. Nah itu dia. Jadi bayangkan sebuah instansi peneliti kanker di Inggris itu sekarang sudah dia tidak bilang kita ini medical center untuk kanker, enggak, karena kanker sudah bisa disembuhkan sekarang. I see. Jadi dia bilang medical center untuk DNI. DNA. Ya, DNA. Jadi DNA-nya ini dengan pemrosesan big data langsung bisa ditemukan bagaimana mengobati ya, saya mengobati. Jadi betul-betul teknologi ini sangat mengagumkan big data ini karena dan dengan paradigma yang baru ini tentunya akan membuka banyak kesempatan terutama di Indonesia ya. Di Indonesia bahkan di dunia. Mungkin Pak Im mau menambahkan? Ya, saya sebagai sebagai user juga ya, ya untuk big data ini kita sebagian besar dari kita kan sekarang juga sudah sangat tergantung dengan Google ya. Google itu merupakan salah satu contoh istilahnya penyedia big data juga. Seperti kalau kita seandainya kita sedang search di Google gitu, kita login dulu kan, sudah login akun Gmail kita. Nah, mungkin banyak orang juga tidak memperhatikan ketika akun saya dengan akun seseorang yang lain kita search dengan kata-kata yang sama, itu menghasilkan runtutan hasil search yang akan berbeda. Oh gitu ya, Pak. Jadi saya yang search sama Mas Ai yang search itu hasilnya beda ya? Bisa berbeda. Karena login kita kan beda. Betul. Ya. Mungkin kalau Pak Ayi nulis kata dunia, yang keluar komputer. Ya. Kalau saya dunia gelap keluarnya gitu ya. Bisa Karena kegelapan gitu ya. Kalau saya dunia lain. Dunia lain. Oh, suggestionnya berbeda karena dipelajari behavior mereka tersebut ya. Itu kata kunci ya, behavior itu. Behavior. Jadi bukan. Jadi kalau kita kebiasaan kita setiap hari search di Google apa yang kita buka setiap hari itu yang dicatat oleh search engine-nya Google. Kemudian dia olah, kemudian ketika kita search lagi, dia akan memunculkan sesuatu yang menjadi perhatian kita dalam sehari-hari. Jadi search kita akan lebih mengena. Suka yang itu. Yang itu yang panas-panas soto mungkin panas. Tapi kalau saya agak ke belakang nih, saya juga masih ingat beberapa pelajaran yang saya dapat. Kalau ngomongin big data, dari data sendiri itu kan kita ngomongin raw data. Habis dari raw data tersebut diolah menjadi information. Dari information kita olah menjadi knowledge. Betul ya. Dari knowledge itu jadi wisdom. Tapi dengan big data ini tadi Pak Haryadi. Itu dia. Ini istimewanya big data. Mau kamu jadikan apa terserah. Jadi dia akan melewati batas-batas informasi tadi. Dari big data ini mau langsung jadi informasi bisa dalam bentuk visualisasi. Oke, betul. Tetapi ketika visualisasi itu dilihat oleh seorang yang mengerti, itu akan menjadi knowledge. Bahkan untuk beberapa orang yang sudah canggih, visualisasi tadi bisa menjadi wisdom langsung. I see. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita memvisualisasikan data tersebut. Seperti yang tadi Pak Ai bilang bahwa Google itu bisa melakukan yang namanya analitik ya. That's beyond analysis. Jadi betul-betul kalau analisa kita akan terpaksa mengikuti flow itu. Misalkan dari absen kita bisa tahu dari data absen ya, data informasinya bisa tahu setiap orang itu masuk berapa jam per minggu. Dari situ nanti kalau ditambah dimensinya, fieldnya misalnya alamat ya, kelihatan nih pegawai yang masuknya waktunya sedikit kelihatan, oh ternyata rumahnya jauh. Sehingga pada waktu hari Senin masuk dia terlambat, hari Sabtu pulang cepat-cepat ngejar bis. Ya. Nanti bergeser lagi dari knowledge tadi bergeser lagi ke wisdom. Harus dapatkan nih orang. Oh supaya adil ya suruh lembur aja di tengah-tengah hari. Nah, itu. Ini ini sudah bisa dilewati, tidak perlu melakukan itu lagi. Kalau big data dengan analitik tadi, ya itu langsung kita belum apa-apa. Kamu hari ini mendingan makan ini deh, pasti kamu suka ini gitu. Seperti itulah kayaknya. Ngalah-ngalahi Ngalah-ngalahi ibu saya lah ya. Ibu saya nggak ngerti mau saya makan apa, Google lebih ngerti gitu kadang-kadang. Itu kecanggihan dari big data. Nah, kalau ngomongin data sendiri,
data yang diambil dari Google dan mereka semua, which is adalah behavior lebih tepatnya ya. Itu seperti apa sih Pak? Data-datanya tersebut akhirnya kayak semama nih saya baru login. Mungkin mereka kan ngasih datanya masih terlalu acak ya. Yeah. Kadang-kadang bisa dibilang cuma 2 hari, 3 hari dia bisa tahu saya lebih dalam daripada pacar saya gitu. Sama Pak. Gimana tuh? Ya, ini memang teknologinya sudah bergeser. Dulu kita teknologi komputer center misalnya ya. Oke. Ada komputer kita pelajari. Kita bilang, saya masih ingat kasih training komputer pertama kali pakai mouse. Mouse-nya di atas kan mas. Oh iya, oh nggak gerak Pak ya? Iya betul. Nah, kalau manusia untuk mengerti komputer itu sulitnya nggak main. Tapi sekarang beda. Anak umur berapa tahun kasih iPad sudah. Udah, makanya. Anak saya umur 3 tahun itu sudah main Counter Strike. Terus tembak-tembakan ya. Tembak-tembakan. Ya. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Kalau tadi kan belum sempat kebahas juga bagaimana Google dan segala macam mengambil data kita. Masih lebih penasaran? Yang jelas jangan kemana-mana. Stay tune on Teknovasi Take to the Future. SBO News Recruitment, redaksi SBO membutuhkan tenaga jurnalistik dengan syarat sebagai berikut. Lulusan S1, IPK minimal 3, usia maksimal 27 tahun, pengalaman minimal 2 tahun, belum menikah, mampu berbahasa Inggris, memiliki kendaraan pribadi, dan pernah aktif di organisasi. Kirim lamaran dan CV Anda ke redaksi SBO TV, Gedung Geraha Pena, lantai 21, Jalan Ahmad Yani 88, Surabaya. Dan jangan lupa tulis di pojok kiri atas News SBO. Thank you for staying with us on Teknovasi Take to the Future. Saya Arthur dan kita masih ditemani pakar-pakar yang luar biasa ngomongin soal big data. Mungkin kembali lagi langsung ke Profesor Reddy. Kita tadi ngomongin soal big data, tadi mau jelasin gimana sih data-data dari kita nih sebagai user Google. Contoh paling gampang adalah Google atau enggak YouTube. Kadang-kadang kalau kita login dengan YouTube atau Google, paling gampang YouTube lah. Pengalaman saya YouTube. Kadang-kadang saya masuk sudah di suggestion. Saya tuh sukanya apa? Terakhir saya sukanya dengan jokes, which is stand up comedy atau apapun. Keluar semua stand up comedy dari Indonesia, dari Afrika, dari apa, disuggest semua. Terus saya berubah, saya suka musik, disuggest semua musik sama mereka. Kok bisa seperti itu? Dan musiknya pun musik yang saya suka. Nah, saya nggak suka dangdut, nggak keluarin dangdut. Saya sukanya rock, dikeluarin rock. Nah, itu gimana Pak Riyadi? Ya. Bagaimana mereka bisa dapat data-data tersebut dan akhirnya mereka analytic? Iya, betul. Jadi teknologinya ini sudah, kan seperti yang saya ucapkan tadi ya, teknologinya sudah bersifat human centered sekarang ya. Jadi bukan lagi kita mempelajari komputer, tapi komputer ini bisa mempelajari kita. Okay. Nah, otomatis yang bertanggung jawab itu namanya ilmu yang namanya machine learning. Jadi bagaimana teknologi tersebut meniru manusia untuk mengerti manusia gitu. Ya, pernah nonton Terminator kan ya? Yep. Ya, itu kenyataan. Jadi, ya saya sudah berkecimpung dan machine learning sejak tahun 2000 sampai saat ini. Dan saya kalau Anda lihat beberapa demo saya di lab ya, pasti ada akan mengerti kenapa big data seperti itu gitu ya. Jadi betul-betul data yang dimasukkan oleh semua user Google itu dianggap sebagai behavior dari manusia. Dia menganggap bahwa kita harus kita komputer maksudnya Google ya, itu kepengen kita gitu. Nah, caranya gimana? Ya data-data itu seperti di cluster gitu. Nah, seperti cluster paling mudah seperti itu. Tetapi dalam posisi multidimensi. Jadi ya, alamat kita dipelajari, kita sering kemana dipelajari, apa yang sering kita omongkan dipelajari, kelihatan itu. Ya bahkan kadang-kadang saya sampai pengen tahu berapa paper saya yang ada di internet itu. Kaget saya. Ternyata banyak sekali gitu ya yang
mahasiswa saya sudah bikin paper bareng saya gitu. Itu tanpa melihat indeks nama saya pun mereka bisa kadang ngerti gitu loh. Nah, sukses. Apakah ini paper Anda? Loh, iya ini paper saya. Jadi Lupa padahal. iya, saya sampai lupa. Saya pikir jangan-jangan ada plagiat tuh. Plagiat orang menyebutkan nama saya. Enggak, saya sampai lupa itu mahasiswa saya yang mana gitu. Tapi kamu tahu. Nah, karena teknologi ini makanya sekarang plagiasi sudah sekali. Sudah sekali. Kalau gitu bisa dibalik ya mungkin kita tahu username dan password anak-anak kita, sekali-sekali kita login pakai dia gitu. Sukanya apa? Nggak kelihatan ya, Dari ngapain suggestion bisa aja kelihatan gitu juga ya, ya. sukanya Ya, apa ya, gitu, ya, dia ya. biasa browsing apa Iya gitu. betul. Betul sekali itu. Jangan lama-lama ya. Kayak password yang dibagi ya. Password juga mesti yang susah ya. Terus kalau mau ngomongin big data itu kan ada sedikit ketakutan, mungkin kita akan ngebahas itu nanti. Cuma ngomongin big data adalah zaman dulu, terus zaman sekarang, dan mungkin kita akan mereview sedikit nanti jadinya big data tuh kayak apaan sih. Mungkin kalau big data sendiri, tadi Pak Reddy sempat ngobrol-ngobrol sama saya juga, kita ngomongin big data kurang lebih akhirnya mulai disorot sama beberapa perusahaan tahun 2005-2006 betul? Iya. Itu kan zaman dulu. Nah, bisa cerita nggak Pak Reddy? Dari zaman dulu sampai sekarang ini akhirnya bagaimana berkembangnya? Jadi begini, trennya itu pada waktu itu tahun 2000 sebetulnya Mas ya, mulai. Tapi yang memicu ya tahun yaitu gara-gara apa gedung BTC di itu ya salah satu pemicunya itu. Jadi ya betul. Bagaimana sekarang kita membuat sebuah teknologi yang bisa mendeteksi teroris ya. Wah itu dana penelitiannya gila-gilaan Pak sebenarnya. IBM mengeluarkan yang namanya Great Computing. Ya, bahwa semua komputasi itu bisa dipilih-pilih dalam bentuk kotak-kotak itu ya. Lalu itu dari sisi hardware ya, orang pengembang hardware. Dari pengembang software seperti Microsoft, dia mengembangkan yang namanya pervasive computing. Itu bagaimana komputer itu bisa secara pervasively itu secara tidak terpusat atau terpisah itu bisa melakukan proses sendiri-sendiri gitu. Jadi misalkan di kamera gitu, dia bisa ngerti kita langsung gitu ya. Di sisi yang lain, di sisi sistem, IBM mengeluarkan yang namanya ubiquitous computing. Nah, itu juga sama-sama dengan Microsoft tadi. Ya, tapi by the way, ini semua teknologi ini mengarah pada satu hal, yaitu bahwa mereka harus menyadari bahwa data sudah tidak bisa data itu terlalu besar atau kita butuh prosesor yang cepat. Ya, itu sudah tidak bisa kita omongkan lagi gitu, karena kita harus menganggap semuanya flat. Nah, seperti itu. Jadi bahkan sampai di sisi data pun itu data itu tidak bisa kita bagi-bagi fieldnya, alamat itu komputer harus tahu sendiri itu. Sudah harus tahu sendiri ya. Dan satu-satu cara cuma satu ya, machine learning tadi. Nah itu kan bergeser terus sampai tahun 2000 akhirnya ya dengan teknologi ini maka Facebook bisa berkembang. Nah, dengan teknologi ini untuk dari mana mereka tahu machine learning? Ya toh, ya kebetulan ya saya juga pernah terlibat gitu. Jadi saya tahu sendiri dalamnya seperti apa. Terus bagaimana sekarang contoh gitu ya. Kenapa kok mobil R3 itu cuma ada di Indonesia, tidak ada di Jepang gitu. Dari big data juga. Dari big data juga. Dari analitiknya kumpul Mas. Sampai desainnya itu mau gimana gitu. Rata-rata anaknya berapa gitu. Wah. Bisa jadi gitu ya. Keluarnya City Car gitu. Dan itu semua dari big data. Nah, jadi intinya adalah akhirnya apa? Penghematan tuh. Betul. Nggak perlu belajar goblok lah istilahnya. Nah, terus yang biasanya survei kasih kuesioner itu sudah nggak laku dong? Sudah. Itu sih masih ya mungkin secara untuk di beberapa kalangan ya. Tapi yang jelas larinya ke Internet of Things kan sekarang ini Pak. Jadi Internet of Things ini adalah ujung dari big data tersebut. Dari Internet of Things ini jadilah big data ini. Dari big data ini kita akhirnya keluar ya cloud teknologi ini. Cloud teknologi itu. Ya. Nah kalau ngomongin tadi ada banyak yang Google, ada IBM mengeluarkan, Microsoft mengeluarkan, dan juga Intel mengeluarkan. Mungkin kita pemirsa di rumah agak sedikit bingung, apa sih kurang lebih contohnya apa? Tadi kalau lihat cuplikan di awal, tadi sempat dibicarakan adalah Netflix, salah satu yang sudah menggunakan big data, betul ya? Jadi Netflix dia mencoba mempelajari behavior penontonnya, akhirnya oke, berarti produsernya harus milih si A nih, karena orang suka.
dan juga Bintang filmnya. Terus saya sempat tahu juga dia kalau ngeluarin serial tuh harus 8 episode sekaligus karena mereka kalau cuma 6 kurang, kalau di atas 9 mereka udah bosen. Kayak gitu-gitu. Nah, tahu mungkin dari mana gitu ya? Nah, tahu dari mana? Semuanya dari big data tersebut. Mungkin ada implementasi yang lain nggak? Aplikasi yang lain bisa diceritakan mungkin. Pak ini lebih sering browsing Mungkin gitu. sebelumnya ini ya, kalau kita dulu mau menggrab data dari audiens itu kan kita bikin pertanyaan seperti yang tadi Pak Dictionary tersebut ya. kita kasihkan ke orang. Cuman dari sekian ribu yang kita berikan ke orang itu yang true data, yang orang mengisinya dengan benar itu paling cuman berapa persen? Iya kan? Nah, dengan teknologi yang sudah sedemikian hebatnya seperti sekarang ini, dengan mudahnya orang membuat game, dengan mudahnya orang membuat semacam sosial media dan lain sebagainya, data itu sudah tidak lagi kita bikin kuesioner, kita kasihkan ke orang, enggak. Jadi kita tinggal bikin aja sesuatu yang menarik orang, game atau apa di sosial media, kita pancing dengan sesuatu yang heboh atau apa, komentarnya akan muncul sendiri. Itu kan sudah data. Dan itu pasti data yang tidak valid menipu ya. dan tidak menipu. Data. Walaupun tadi dibilang data yang tersebut bisa dibilang ya agak random, mereka ngomongin soal alamatnya dia kadang-kadang, oh di Jakarta nggak ada gitu secara nggak langsung dia ngomongin alamat, cuma ya dari massive learning tersebut ya harus tahu kalau ngomong Jakarta tuh berarti tinggal betul. Jadi kalah mentalis Mas. mentalis kalah. Betul, karena memang bisa ada satu software, saya lupa namanya. Lain kali yang akan saya ceritakan. Jadi software ini memang salah satu bentuk human centered computing ya. Jadi bagaimana mesin ini mengerti Anda gitu. Jadi ketika diajak ngobrol gitu, oh kamu kepingin ini ya, kamu lagi sedih ya gitu. Itu komputer tahu gitu. Itu tahu. Dalam waktu 3, 4, 5 menit itu tahu kita semua. Tahu dalamnya semuanya. Bagus buat recruitment Mas. Ya, betul. Ini bisa dibilang kalau ngomong-ngomong salah satu yang mungkin banyak orang tahu adalah Siri-nya dari Apple itu ya. Siri ya. Dan mereka juga mempelajari namanya jokes. Hampir saya bisa bilang hampir seluruh dunia memahami jokes tersebut gitu ya. Kayak ngomongin bilanglah Siri, I love you. Dia bisa, oh I know you, gue tahu kok lu cinta gue gitu kan. Semua orang satu dunia, bisa ketawa. Dari jokes tersebut itu salah satunya dari big data tersebut ya. Betul. Luar biasa big data. Kalau gitu grammar Surabaya itu perlu di entry juga. Iya. Betul. Itu bakal menarik. Betul. Kalau ngomongin soal belajarnya seorang dari sebuah big data tersebut, itu apakah nantinya bisa dibilang Internet of Things yang bakal mempelajari itu semua, jadi nggak perlu data-data dimasukin segala macam. Gimana Pak? Sudah nyata sekarang kan, tanpa ditanyain kita check in, tanpa ditanyain kita masuk Foto. sudah Mau makan foto dulu, upload gitu dulu. Kelihatan Wow, that's Internet of Things, absolutely, indeed. Dan kita secara sukarelawan memberikan data-data tersebut setiap hari. Betul. Dalam kondisi login terus nih saya jalan-jalan kemana-mana gitu. Areanya tahu. GPS-nya nyala terus gitu kan. Tanpa perlu ditanya kan? Tanpa perlu ditanya. Mana aja Pak hari ini? Nah itu kalau ngomongin kayak gitu kan lebih ke bisnis dan bisnis terus ya jadi. Tapi nanti bakal berkembang ke yang lainnya gak sih? Bakal berkembang ya. Nah kita bakal bahas lagi big data selain bisnis tuh bakal berkembang kemana lagi. Jangan kemana-mana. Stay tune on Teknovasi. Take to the future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point.
SBO News Recruitment, redaksi SBO membutuhkan tenaga jurnalistik dengan syarat sebagai berikut. Lulusan S1, IPK minimal 3, usia maksimal 27 tahun, pengalaman minimal 2 tahun, belum menikah, mampu berbahasa Inggris, memiliki kendaraan pribadi, dan pernah aktif di organisasi. Kirim lamaran dan CV Anda ke redaksi SBO TV Gedung Geraha Pena lantai 21 Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya. Dan jangan lupa tulis di pojok kiri atas News SBO. Dan kita masih di Teknovasi Take to the Future. Kita masih membahas yang namanya Big Data. Mungkin pemirsa ada yang baru stay tune di sini, kita ngomongin Big Data, agak-agak bingung Big Data itu apaan sih? Data yang besar? Ya memang data yang besar, tapi bagaimana data itu menjadi value-nya yang lebih besar adalah bisa digunakan untuk berbagai macam yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Salah satunya mungkin tadi ada yang nonton di pertama, saya akan mereview sedikit, adalah Netflix. Netflix menggunakan Big Data untuk mengetahui penonton-penontonnya, bagaimana mereka suka film yang sutradara oleh siapa, bintang-bintangnya siapa, flow-nya tuh lebih suka yang ke kolosal ataupun yang modern, dan berapa episode yang harus dikeluarkan sekaligus itu mereka bisa mempelajari dari Big Data tersebut. Akhirnya mereka membuat jadi bisnis. Tapi again and again, it's all about business. Ya kan? Tapi kalau pengembangan Big Data sendiri nih, kalau di luar bisnis, mungkin ada pengembangan lain nggak? Tadi arahnya ke DNA. Ya. Nah, mungkin bisa jelasin lagi nggak? Ya ini akan sedikit freak ya, knowledge freak. Jadi DNA manusia itu sangat, ya saya tidak perlu bilang jumlahnya berapa. Mereka kan terdiri dari ATCGA aja. Orang kalau bilang susunan beberapa protein gitu ya. Betul. Sebelum teknologi Big Data ini ada, ya, itu ada proyek namanya Human Genome. Itu berusaha memilah-milah DNA manusia sehingga kelihatan ini DNA-nya orang Indonesia, ini DNA-nya orang ini, itu bisa kelihatan gitu ya. Tapi dengan Human Genome ini banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan secara DNA. Jadi bukan lagi secara kimiawi, tapi betul-betul ini kesalahannya di DNA ini. Jadi kan DNA itu kan berpilih nih. Dan dia kembar terus kan ya, terus ya. Nah, kalau ada masukan oksidasi atau polusi dan mereka akan menumpuk situ. Dengan kita tidur ini diperbaiki lagi. Nah, seperti itu ya. Tetapi karena kita kadang-kadang stres, kita lelah, itu DNA ini tidak bisa kembali ke asalnya. Jadilah tumor, jadilah kanker yang sekarang. Nah, kalau ditemukan sebuah teknologi yang bisa menemukan informasi sejati dari DNA tersebut, maka kita bisa mengembalikan lagi sequence tadi ke asal muasalnya. Bahkan hanya bukan kanker saja, tetapi semua jaringan Anda bisa dikembalikan ke ya. Bisa muda lagi jadi. Iya. DNA kita menua, jadi muda lagi. Jadi ganteng lagi. Jadi perkasa lagi. Ya. Dan itu gunanya salah satunya untuk medical ya. Iya, medical. Medicalnya ada untuk dari tersebut. Mungkin selain medical ada informasi Pak Adit atau mungkin Pak Ayi? Ya. Kalau saya sih dari sisi bisnis ya. Kepingin tanyanya gini, tapi tadi kan kita cerita Google, luar negeri segala macam. Kita sekarang di Indonesia sudah seharusnya bisa ya? Sudah bisa. Secara beberapa rekan perusahaan sudah melakukan research and development-nya dari menggunakan Big Data ya. Sudah. Salah satunya kan ya kemarin untuk Pilpres ada sentiment analysis ya. Sentiment analysis. Itu secara langsung menggunakan Big Data. Untuk pemilihan presiden kemarin. Pencitraan. Jadi secara langsung politik pun sudah melihat melihat kalau Big Data tersebut bisa membantu kita untuk mencapai sesuatu. Dulu Obama pun menggunakannya untuk membuat series game waktu Pilpresnya dia dulu. Nah, mungkin bisa ceritakan nih Pak, saya juga penasaran nih gimana. Saya sedikit dibagi ya. Jadi begini, sebetulnya kan kalau ketika kita melakukan kalau di Amerika, saya bilang di Amerika aja lah biar enak. Ketika mereka melakukan pemilu itu kan betul-betul mereka ingin tahu suara rakyat seperti apa gitu ya. Nah, itu kan kalau kita hanya mencari data, di sana kan database
sudah Ya, almost perfect masif ya. lah ya. Infrastruktur juga waduh sudah. Sudah bagus. Berarti yang namanya orang speak by data itu sudah almost 100% lah ya. Itu betul datanya valid ya. Sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan data itu untuk pencitraan. Jadi misalkan apa namanya penduduk sini kurang apa, just ya, cuma tinggal di depan komputer, oh orang ini betul ini, tinggal suntik aja. Suntik. Ya. Dan itu dengan tepat ya. Dan itu disimulasikan dalam sebuah series game. Serius gitu. Ya, dan itu ditunjukkan ke masyarakat. Kalau kamu milih saya bisa lakukan ini. Dalam bentuk game. Kalau bentuk game, Dalam bentuk game. not Fun. series, ya. Skenario-nya Fun. game. Fun dan addicted. Dan semua orang, oh iya, kalau betul aku pilih ini, nah, masuk inspirasi itu. Dimanfaatkan untuk kampanye kan. I see. Tanpa harus melakukan survei, orang dengan sukarela memberitahu apa yang diinginkan. Ya, itu untuk mencapai sesuatu tujuan. Tapi dari tadi kan kita ngomongin bisa dibilang sesuatu yang tidak ada buruknya, betul ya. Jadi oke, untuk kepentingan satu orang atau satu perusahaan, tapi tidak merugikan banyak orang lah gitu. Mungkin bisa dibilang tidak merugikan sama sekali. Cuma mungkin ada nggak salah satu contoh efek negatif dari big data tersebut mungkin sudah digunakan atau mungkin ini kurang lebih perkiraan kita nih condongnya nanti big data bisa jadi berbahaya seperti apa gitu. Mungkin ada contoh-contoh gimana Ya, Pak? itu dia ya. Coba bukan masalah pistolnya tapi manajemen ya orang itu. Apapun nggak usah big data mas. Ini juga bisa ini bisa berbahaya di botol ini. Bagaimana Jadi cara intinya, tetap ya? aduh. Kalau yang masalah sisi gelap itu ya pasti ada lah. Tetap ada ya? Pasti ada. Dan itu apa namanya? Semua bisa dijadikan itulah ya. Apa penyalahgunaan teknologi itu mudah sekali gitu, mudah sekali kalau Tergantung kepentingan ya. tergantung kepentingan. Makanya kadang-kadang ngomongin teknologi juga kita harus juga Ya, bisa jaga diri lah ya. Ya, harus ya. Ya, harus betul. Nyasar Betul. ya. Betul. Makanya sebetulnya teman-teman seperti Google itu mereka berat sekali untuk menjaga normanya itu. Berat sekali. Makanya kenapa kalau di perusahaan itu orang dibiarkan bebas berpikir gitu ya. Saya mau ada tidur di situ itu karena supaya tidak ada pengaruh gitu loh. Tetap original. Gitu ya. Karena benar bebas Ya. Mungkin salah satu yang agak sedikit saya nggak tahu nih apakah berhubungan dengan big data ngomongin soal privacy yang sempat ya soal ngomongin Apple dan lebih ke Apple ya saya kebanyakan ya soal privacy itu akhirnya ke Android privacy orang kok nggak suka nih privasinya diganggu nih gitu segala macam padahal kan kalau semua pengguna iOS aja apapun yang terjadi dengan Internet of Things ya, jadi penggunaan untuk fotonya mau diambil, kamera mau diambil, bahkan apa namanya mikrofonnya mau digunakan oleh application aja ditanyain, ini mau dipakai nih, diizinkan apa enggak? Gitu kan. Itu di iOS. Ya kan itu di iOS semua diginikan. Ya. Tapi mau nggak mau ya kita yes, kalau nggak yes aplikasi nggak jalan gitu kan. Itu pertanyaan yang agak sedikit bodoh buat saya. Ya kan kameranya mau digunakan nggak mau selfie? Kalau saya bilang enggak, jadi nggak bisa selfie saya. Saya ngomong iya, tapi data saya bisa diambil gitu kan. Nah itu mungkin salah satu juga itu Betul. bisa big data yang bisa penyalahgunaan. Betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi sama kalau misalkan ini ada video bagus nih, tapi kalau mau nge-play download dulu softwarenya. Ya. Tapi nanti kalau software download, kalau kamu download yang ini tidak ada akhirnya ya, semua masuk deh gitu ya. Akhirnya masuk semua. Dan itu bisa dibilang ya agak sedikit penyalahgunaan. Jadi agak sedikit merugikan ke orang ya. Wah, itu big data. Tapi orangnya mau dengan senang hati. Karena big data itu lagi ya. Oh ini ternyata orangnya gampang dipersut gitu ya, gampang disuruh, gampang dibujuk. Akhirnya mereka mau. Nah kalau dari data utama sendiri nih big data yang sudah ada di Indonesia atau mungkin di luar, dari data utama sendiri mensupportnya bagaimana nih Pak? Ya, saya tertariknya kan kita tadi bicara Google apa luar negeri, iOS itu Apple. Mudah-mudahan dan kami mendukung supaya Indonesia punya juga begitu. I see. Jadi kalau saya di Chrome login dulu, di Firefox login dulu, saya bercita-cita nanti saya punya login single sign on gitu ya. Tapi yang Indonesia banget gitu. Nanti mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng sama-sama bangun itu. Single sign on yang Indonesia gitu. Harus China punya sepertinya, Rusia Yandex punya kan gitu kan. China di Baidu ya. Indonesia itu. Nah kalau ngomongin big data, saya agak penasaran. Big data itu untuk membuat sebuah big data itu untuk mengolah sesuatu itu ribet-ribet gampangnya tuh gimana sih Pak?
ribet-ribet gampang, makanya untuk memulainya. Enggak sulit. Sekarang open source juga sudah ada ya, teknologi open source-nya. Everybody can try. Jadi semua bisa buka atau Hadoop ya. Hadoop ini yang membuat Apache web server. Jadi ya. Anda kan sebetulnya web server itu kan pekerjaannya juga memilah-milah data tersebut toh. Sama saja kan sebenarnya. Cuma dulu dia terindeks. Sekarang tidak. Sekarang dia basisnya machine learning. Tetap menggunakan MySQL, tapi engine yang itu tidak beda. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Memang buat saya namanya big data itu sangat membuat saya penasaran. Mudah-mudahan pemirsa di SBO di rumah tetap penasaran juga. Jangan kemana-mana, masih di Teknovasi Take to the Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Ini dia aplikasi Gojek yang mulai populer. Guys, penyedia layanan pemesanan ojek dan kurir instan Gojek saat ini mulai populer berkat mengandalkan media sosial untuk sarana promosi utama. Gojek sendiri menggunakan Facebook dan Twitter sebagai alat promosi, dan selain itu, para konsumen juga bisa menceritakan pengalaman mereka tentang Gojek lewat kedua jejaring sosial tersebut. CEO Gojek Nadiem Makarim mengatakan sosial media terutama Facebook dan Twitter sangat efektif untuk promosi serta memberikan dampak besar bagi perusahaan. Dan Gojek yang hadir pada 2011 dengan cakupan area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tersebut juga memberikan dampak besar bagi para penyedia layanan ojek sepeda motor. Mereka mengaku mendapatkan penghasilan yang berlipat ganda sejak bergabung bersama dengan Gojek. Well, kalau di Surabaya ada nggak ya Gojek tapi nganterin hati? Yang pasti kamu bisa kasih komen nih, tinggal klik aja di www.sbo.co.id. Kita masih di Teknovasi Take to the Future dan kita masih membahas yang namanya Big Data. Semakin panas menurut saya. Tadi kita ngomongin awal-awalnya adalah Big Data itu apaan sih, dari data menjadi informasi, informasi jadi knowledge, and then becoming a wisdom. Habis itu kita ngomongin Big Data sendiri sudah digunakan aplikasinya dari yang namanya bisnis seperti Netflix, seperti Google, seperti YouTube dan yang lainnya. Bahkan ke politik, bahkan seorang Obama pun menggunakan tools tersebut yang namanya Big Data untuk mengetahui bagaimana caranya dia menjadi seorang yang sekarang ada jadi presiden. Bahkan di Indonesia pun salah satu pemilihan presiden kemarin menggunakan tersebut gitu. Bahkan kalau di Indonesia sendiri salah satu kendaraan R3 itu adalah hasil karya dari sebuah Big Data di mana data Indonesia semuanya dikelola, akhirnya keluarlah akan mobil yang jadi laris adalah sebuah city car. Lalu modelnya kan seperti ini, pengemudinya seperti ini, viewingnya seperti ini, coloringnya seperti ini, penggunaan bensinnya, itu semua dari Big Data. Jadi Big Data bisa dibilang semua bagus-bagus. Tapi tadi sempat saya bilang, apakah ada keburukannya? Again, Pak Aryadi bilang, ya manusianya sendiri yang mesti dilihat. Jadi sudah dikasih contoh juga ya keburukan-keburukan dari Big Data itu sebut ya. Kadang-kadang
kita agak sedikit dipaksakan membeli sesuatu apa segala macam, tidak perlu kita beli. Akhirnya Indonesia jadi seorang yang konsumtif. Betul. Gara-gara kita ketahui nih orang-orang sukanya banyak hal terhadap sesuatu, semua lagi sukanya sepatu yang tulisannya M. Iya. Akhirnya dipaksa, ini beli. Akhirnya kita tiap hari ngeliat internet, beli gitu. Beli dari mana? Ngutang dulu sama emak gitu. Walaupun ngutang tapi karena diiklanin terus akhirnya jadi beli. Iya. Itu secara nggak langsung agak sedikit merugikan, tapi ya again, kita yang mau kok ya. Kita mau kembali lagi. Ada yang sebelum tidur harus melihat itu kan. Iya, Iya. kadang-kadang orang kalau pulang itu ritual saya adalah buka internet, entah belanja shopping apa segala Iya, macam. betul. Iya. Lihat dulu. Jadi sekarang kalau cuci mata bukan ke mall kan, lihat browsing gitu. Ngantuk tidur. 100 kali aja itu. Berarti 100 kan kali, betul. 3 bulan gitu sudah langsung beli pasti. Salah satunya pasti kebeli jadinya. Big data. Nah kalau mungkin ada yang mau tambahin nggak soal big data dan soal internet dan bagaimana nih Pak? Loh. Oh, Kalau dari bisnis nih, dari bisnis developmentnya ITS, Iya. big data sendiri kalau dari sana apakah sudah ada beberapa orang yang mendevelop tersebut atau bagaimana? Sebetulnya ketika kita membuat satu web kita membuat satu web hosting gitu ya. Oke. Sebetulnya sudah banyak juga sih dari penyedia theme untuk web itu ya, semacam WordPress, Joomla dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya sudah membuat satu semacam plugin yang di sana itu sudah ada tools untuk mengolah data. I see. Jadi siapapun yang mengakses webnya, ketika dia klik di mana, paling sering mana yang diklik, kemudian kita coba merubah tatanan web kita untuk menunya ada di atas, seberapa banyak orang yang begitu mudah untuk mengakses webnya, kemudian kita pindah lagi di sebelah kiri, mudah nggak orang ini, itu sudah ada toolsnya untuk trace back kliknya orang dalam satu hari. Itu bisa kita cek, ada pluginnya di dalam WordPress. Jadi tinggal kita explore aja dari tools yang sudah disediakan oleh para penyedia ini. Itu semuanya sebetulnya bagian dari istilahnya, kalau big data itu kan harus ada corongnya ini kan. Harus ada corongnya untuk ngumpulin data. Nah, itu bagian dari corongnya. Oh, Jadi kalau hasilnya itu kelihatan bagian kiri yang sering diklik, kalau ada promo baru taruh sebelah kiri gitu ya. Iya. mata kita lebih gampang melihat kiri daripada melihat kanan. Itu tujuannya nanti seperti itu. Ya, makanya kalau kita terbiasa dengan Windows, kita tahu start sebelah kiri gitu ya. Iya. Apalagi kalau harganya lebih murah. Iya. Lebih murah, langsung klik. Nah, tadi kan kita juga ada bahas-bahas dikit Pak Radi, kita ngomongin soal big data tersebut, bagaimana membuatnya, apakah susah segala macam. Nah, gimana Pak? Enggak, ada open source ya yang namanya Hadoop ya, yang dikembangkan oleh Apache, itu yang juga mengembangkan web server Apache itu. Ya memang didanai oleh DoD ya, Department of Defense US. Ini Hadoop ini kalau dulu di web server yang lama itu Apache kan menggunakan database yang terstruktur, ya, ada menggunakan MySQL atau whatever apa. Nah di Hadoop ini tetap menggunakan database yang seperti itu, tapi datanya sudah tidak terstruktur lagi, which is dia menggunakan machine learning ya sebagai mesin pengindeksnya dia gitu. Sehingga apa yang terjadi, indeksnya dinamis. Nah, setiap saat bisa berubah sesuai dengan behavior orang yang tentu kenapa kalau dia bisa mempelajari behavior tersebut. Jadi dan dengan metode yang seperti itu, maka untuk memproses data yang sangat besar itu 100 kali lebih cepat. I see. Itu dia. Itu kan kalau orang yang mau mencoba untuk berotak-atik dengan big data. Tapi kalau saya ini sebagai user nih, saya mau bikin sebuah perusahaan, tapi saya ingin tahu nih orang Surabaya ini sukanya apa sih? Nah. Perusahaannya makan apaan sih? Doyannya makan burger apa makan soto apa makan gitu? Saya pengen big data. Nah, itu orang Indonesia sendiri apakah sudah ada yang beberapa itu sudah bisa melihatnya? Tapi caranya gimana tuh? Mungkin cara salah satunya mungkin yang terpercaya nih gimana sih gitu? Gimana Pak? Ya ada beberapa kolega yang sudah membuat perusahaan komersil ya. Oke. Itu untuk melakukan sentiment analysis seperti itu. Terus
ya apapun lah yang apapun yang kita minta gitu ya. Apa lu mau gue ada gitu ya, apa ada gitu ya. Jadi saya ini gitu ya. Misalkan ini contoh satu aja, tapi saya tidak akan ngomongkan ini ya. Ada misalkan saya perusahaannya gitu ya, ada teman bilang saya mau buat buka toko ban. I see. Enaknya di mana? Gitu. Pertanyaannya keluar lagi di daerah mana gitu. Di mana pun juga di Indonesia gitu. Tapi saya minta ratingnya paling tinggi. Ya, kalau Anda bisa coba di mesin analitiknya Google, dia akan menjawab itu di sebuah daerah gitu. Yang tidak ada toko ban di situ dan semua orang lagi butuh ban di sebuah titik yang koordinatnya tepat. Dan dia kan kalau dia buat toko ban di situ pasti laris. Nah, itu nanya Google gitu ya. Iya. Namanya analitik tadi seperti itu. Oh, I see. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan hal seperti itu ya? Sudah banyak bisa dibilang. Semua perusahaan komunikasi menggunakan itu. I see. Kalau enggak, Kalau bersaing sudah ya, kalau anak muda dan segala macam. Nah, kalau kegunaan big data nih, kalau itu kan lebih yang masif-masif, which is kayak telekomunikasi. Mungkin ada toko ban tersebut mungkin agak sedikit bisa dibilang penggunaan big datanya agak lebih singkat lah gitu. Kalau jawab gitu tinggal udah selesai dapat gitu kan ya. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan apa nih yang mungkin bisa dibilang akan cocok nantinya untuk penggunaan big data? Mungkin ada pandangan nggak Pak? Ya, yang jelas perusahaan yang mencari data dari masyarakat, yang seperti ya perusahaan telekomunikasi, TV berbayar, itu Consumer goods ya. Customer goods-nya ya, lebih yang sana ya. Yang sabun apa segala kan consumer goods kan. Terutama untuk kalau seandainya mereka mau penetrasi keluar ya ke ke areal yang baru, misalnya ke luar negeri, ekspor ke luar negeri. Mereka misalnya punya satu produk kayak food industries gitu ya, misalnya mie goreng gitu ya. Nah, kalau ini dilempar ke Italia atau kita lempar ke Hong Kong, tes apa yang lebih bisa diterima di sana? Itu mereka harus memakai ini. Jadi mereka tinggal mencari respon-respon atau mereka bikin corongnya itu seperti yang tadi dia bilang. Berkopan aja bikin satu web atau apa dengan bahasa Itali, dia bikin aja sesuatu yang informatif, yang menarik, yang bombastis, sediakan game atau apa, orang pasti akan dengan sukarela merespon itu. Ketika respon itu sudah masuk, otomatis kan sudah dapat kita datanya. Mungkin agak sedikit cara konvensional saya melihat big data ini kalau secara bisnis lah ya bisa digunakan adalah bagaimana kita menganalisa atau mensurvei sebuah titik atau mungkin agak lebih besar titiknya, tapi akan jauh lebih cepat penginformasiannya dan datanya lebih true ya, lebih valid, lebih sejati dan data tersebut. Dan kalau soal price nih, terakhir aja, price kalau semua kayak ngomongin soal survei yang zaman dulu lah, survei pakai kertas dan segala macam, itu gimana? Akan lebih jauh lebih efisien Pak ya? Jauh lebih efisien. Jauh sekali. Kalaupun dengan biaya yang sama tapi hasilnya luas ya. Lebih luas, luar biasa big data. Big data nih kalau tadi kita ngomong-ngomong sebelum siaran adalah kita bisa 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar Pak ya. Oke, big data ya. Tapi yang jelas big data ini akan berevolusi dan terus berevolusi. Terima kasih yang jelas pemirsa SBO di rumah masih pengen bahas big data dan mau nonton yang lainnya tetap aja di Teknovasi, Take to the Future. Saya Arthur. Ciao ciao.